Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMK Negeri 1 Babat Supat dengan saya Aji Febrianto dan teman saya Rita Rahmawati dari kelas 11 Pertanian. Di sini kami akan menjelaskan tentang arasi BS. Mungkin teman-teman banyak yang tidak tahu, Kak, apa sih arasi BS itu? Arasi BS adalah alat penjernih air siap diminum. Tujuan alat ini dibuat yang pertama dari segi manusia karena kebutuhan akan air meningkat dan sulitnya untuk didapatkan. Jadi dibuatnya alat ini untuk memenuhi kebutuhan air bersih dan air siap untuk diminum. Dan dari segi tanaman di bidang pertanian, alat ini digunakan untuk menetralkan air tanah dengan cara disedot. Melalui alat ini kemudian keluar dan air siap disiramkan ke tanaman. Alat dan bahan yang digunakan. Di sini ada housing filter. Housing filter ini berfungsi sebagai penyaringan pertama. Kemudian ada pipa, ada UV. UV ini sebagai alat pembunuh bakteri. Kemudian ada pasir yang sudah terdapat dalam sini. Ada ijuk, batuan silikon, batu putih, dan batu koral. Sistem saringan. Di dalam tabung 1 terdapat pasir halus, pasir silika, arang, batu kerikil, dan batu. Dalam setiap persaringan terdapat pembatasnya masing-masing, yaitu spons akuarium. Dalam tabung 2 terdapat ijuk, pasir halus, ijuk, arang batok kelapa, pasir silika, batuan zeoloid, dan batu. Dan sama seperti tabung yang pertama, setiap saringan terdapat pembatasnya, yaitu spons akuarium. Bahan penyaring air. Dalam bahan penyaring air terdapat 7 penyaring air. Yang pertama pasir halus, pasir silika, arang, batuan zeoloid, batu atau kerikil, pasir halus, dan ijuk yang terakhir. Yang pertama pasir halus. Manfaat pasir halus yaitu menghilangkan kandungan mangan. Yang kedua pasir silika, yaitu sama dengan pasir halus, menghilangkan kandungan mangan dengan cara merubah zat-zat menjadi padat. Yang ketiga ada arang, manfaatnya sebagai penjernih air dan menghilangkan berbau. Dan keempat, batuan zeoloid. Manfaat batuan zeoloid adalah menyerap kandungan kapur seperti tawas. Kelima, batu atau kerikil. Batu atau kerikil sebagai penyaring atau areasi oksigen. Pasir halus sama seperti yang pertama, dapat menghilangkan kandungan mangan. Yang terakhir ijuk, yaitu menghilangkan sebagai bahan penyaring partikel-partikel kecil, contohnya seperti pasir. Proses penyaringan. Yang pertama di sini ada pompa air, lalu disalurkan ke pipa. Lalu kemudian ada housing filter sebagai penyaring utama, ada tabung 1, tabung 2, keran air bersih, bak air bersih, kemudian ada UV atau alat pembunuh bakteri, kemudian ada keran air bersih siap diminum, kemudian bak air siap diminum. Cara kerja alat ini, air disedot dengan menggunakan mesin pompa, dialirkan ke housing filter sebagai penyaring awal atau mengendapkan lumpur, tanah, dan pasir. Tahapan berikutnya yaitu di tabung 1 dan tabung 2. Di sini terdapat ekstrak daun ketapang, pasir, silika, arang, kerikil ijuk, zeolit yang digunakan untuk berfungsi sebagai menstabilkan pH air, menghilangkan kandungan mangan, besi, hidrogen sulfida, serta menyaring air sekaligus menghilangkan bau. Terakhir, di sini ada UV. UV ini sebagai alat pembunuh bakteri. Nah, jika hanya ingin seperti menyiram, mencuci, kita cukup menggunakan air bersih. Tetapi jika kita akan menggunakan air minum, kita hidupkan UV, kita tutup keran yang pertama, lalu salurkan. Nah, di sini dalam UV ini bakteri-bakteri akan terbunuh dan kotoran-kotoran akan tersaring di sini. Kemudian air mengalir ke keran air siap diminum, lalu air siap diminum dimasukkan ke wadah dan air siap untuk diminum. Baiklah, sedikit penjelasan dari kami. Bila ada salah kami mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.